Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dari kelas praktek akuntansi biaya kelas B. Sini kelompok kami terdiri dari 10 orang. Yang pertama saya sendiri, Sela Herdianti, NIM 19 2006, kemudian Bella Binti, NIM 2007, kemudian Davina Isra, NIM 2018, kemudian ada Novia Indah, NIM 2020, kemudian Halimatus Sa'diah, NIM 2028, kemudian ada Lailatul Khairiyah, NIM 2043, ada Dwi Aini, NIM 2046, Mariana Antika, NIM 2047, kemudian ada Salsa Isti, NIM 2059, dan Wiradewi, NIM 2031. Nah, di sini kami akan memaparkan pembahasan kasus 4, yaitu harga pokok produksi menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, dalam kasus ini kami akan membahas dari perusahaan bernama PT Bina Karya Prima, yang merupakan perusahaan yang memproduksi kelapa sawit untuk menjadi minyak goreng. Nah, perusahaan ini memiliki 2 departemen, yaitu ada Departemen Pemisahan Minyak dengan Air, dan Departemen 2, yaitu Departemen Pemurnian Minyak. Nah, dalam proses produksinya terjadi beberapa produk hilang awal proses dikarenakan ada beberapa buah dari kelapa itu yang tidak layak untuk diproses, sehingga adapun produk hingga akan memunculkan perlakuan untuk produk hilang awal ini yang tidak akan dibebankan dalam perhitungan unit ekuivalen. Ya, mungkin selanjutnya di sini adalah mengenai data-data dari proses produksi yang ada di perusahaan ini. Mungkin bisa di-scroll lagi. Ini merupakan neraca saldo yang dimiliki oleh perusahaan. Bisa di-scroll lagi. Kemudian di sini juga ada transaksi yang telah dilaksanakan pada bulan Januari ini. Dan untuk yang terakhir di sini adalah mengenai apa yang akan kami bahas nantinya, yaitu adalah mengenai pembuatan jurnal, kemudian ada perhitungan unit ekuivalensi, kemudian ada laporan harga pokok produksi, dan yang terakhir ada laporan laba rugi. Mungkin sekarang kita akan langsung memaparkan mengenai jawaban dari tugas yang dipertanyakan di sini, yaitu yang pertama adalah mengenai jurnal umum. Silakan mungkin kepada Laila bisa di share screen terlebih dahulu untuk jawab lembar jawabannya. Baik, di sini untuk yang pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk jurnal umum dari transaksi yang telah dilakukan pada tanggal 1 hingga tanggal 12. Nah, untuk yang pertama di sini ada transaksi, yaitu memasukkan persediaan barang dalam proses ke produk dalam proses. Nah, untuk jurnal umum dari transaksi ini yang pertama ada barang dalam proses dari Departemen 1 senilai Rp72.400.000 pada persediaan barang dalam proses Departemen 1 senilai Rp72.400.000. Dan untuk jurnal yang kedua adalah barang dalam proses Departemen 2 pada persediaan barang dalam proses Departemen 2 senilai 200 juta. Kemudian untuk transaksi tanggal 2 ada pembelian bahan baku secara tunai senilai Rp21.600.000. Untuk jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada kas senilai Rp21.600.000. Kemudian untuk jurnal yang ketiga ada pembelian bahan penolong secara kredit seharga Rp6.200.000. Untuk jurnalnya adalah persediaan bahan penolong pada utang dagang senilai Rp6.200.000. Kemudian untuk transaksi yang keempat yaitu adalah pembayaran rekening listrik secara tunai senilai Rp1.700.000.
Untuk jurnalnya adalah biaya listrik, air, dan telepon pada kas senilai Rp1.700.000. Kemudian untuk yang kelima adalah ada pengolahan bahan baku di Departemen 1 senilai Rp17.600.000. Untuk jurnalnya adalah barang dalam proses bahan baku Departemen 1 pada persediaan bahan baku senilai Rp17.600.000. Kemudian untuk transaksi yang keenam ada pembelian suku cadang senilai Rp9.600.000 secara kredit. Untuk jurnalnya adalah persediaan suku cadang pada utang dagang senilai Rp9.600.000. Kemudian transaksi yang ketujuh ada pemakaian bahan penolong untuk Departemen 1 senilai Rp5.600.000. Untuk jurnalnya adalah BOP aktual Departemen 1 pada persediaan bahan penolong senilai Rp5.600.000. Kemudian yang kedelapan di sini ada pemakaian bahan penolong untuk Departemen 2 senilai Rp4.300.000. Untuk jurnalnya adalah BOP aktual untuk Departemen 2 pada persediaan bahan penolong, yaitu senilai Rp4.300.000. Kemudian untuk yang ke-9 di sini ada jumlah gaji dan upah untuk minggu ke-1 di Departemen 1 senilai Rp8.400.000 dan untuk Departemen 2 senilai Rp7.100.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu ada BDP tenaga kerja Departemen 1 senilai Rp8.400.000, BDP tenaga kerja Departemen 2 pada utang gaji dan upah senilai Rp7.100.000 pada utang gaji yang nilainya Rp15.500.000, atau dengan jurnal lain biaya gaji dan upah pada utang gaji dan upah senilai Rp5.500.000. Kemudian untuk transaksi yang ke-10 ada pembayaran gaji dan upah untuk minggu ke-1 secara tunai, yaitu di sini adalah utang gaji untuk jurnalnya adalah utang gaji dan upah pada kas yaitu senilai Rp15.500.000. Kemudian untuk transaksi yang ke-11 adalah pembayaran rekening air secara tunai sebesar Rp1.100.000, yaitu untuk jurnalnya adalah biaya listrik, air, dan telepon pada kas senilai Rp1.100.000. Mungkin itu untuk jurnal yang pertama. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada yang bertugas. Untuk transaksi tanggal 11 yaitu dibayar rekening telepon secara tunai sebesar Rp2.400.000. Untuk jurnalnya yaitu biaya telepon listrik dan air di debit sebesar Rp400.000, lalu kas di kredit sebesar Rp2.400.000. Untuk transaksi tanggal 12 yaitu dijual barang jadi dengan harga jual sebesar HPP plus 40%, Rp42.800 secara tunai dengan diskon 2%, pembayaran dengan Bank Jatim. Untuk jurnalnya yaitu Bank Jatim pada kredit sebesar Rp41.944 dan diskon penjualan pada debit sebesar Rp856. Untuk penjualan kotor di kredit sebesar Rp42.800. Lalu HPP-nya yaitu sebesar Rp30.571, persediaan barang jadi di kredit sebesar Rp30.571. Untuk transaksi tanggal 14 yaitu diolah bahan baku di Departemen 1 sebesar seharga Rp18.400.000. Untuk jurnalnya yaitu BDP pada bahan baku Departemen 1 di debit sebesar Rp18.400.000 dan persediaan bahan baku di kredit sebesar Rp18.400.000. Untuk transaksi tanggal 15 yaitu dipakai suku cadang untuk Departemen 1 seharga Rp1.600.000. Untuk jurnalnya yaitu BOP aktual Departemen 1 pada persediaan suku cadang di kredit sebesar Rp1.600.000. Untuk transaksi tanggal 16 yaitu dipakai suku cadang untuk Departemen 2 seharga Rp2.900.000. Untuk jurnalnya yaitu BOP aktual Departemen 2 di debit sebesar Rp2.900.000.
persediaan suku cadang dikredit sebesar 2.900.000. Untuk transaksi tanggal 17, jumlah gaji dan upah untuk minggu kedua di Departemen 1 sebesar 6.900.000 dan untuk Departemen 2 sebesar 8.500.000. Untuk jurnalnya yaitu biaya gaji dan upah Departemen 1 dan 2 didebit sebesar 15.400.000 dan utang gaji dan upah dikredit sebesar 15.400.000. Untuk transaksi tanggal 19 yaitu dibayar gaji dan upah untuk minggu kedua dengan cek Bank Jatim. Untuk jurnalnya yaitu utang gaji dan upah didebit sebesar 15.400.000 pada Bank Jatim dikredit sebesar 15.400.000. Lalu transaksi tanggal 20 yaitu diolah bahan baku Departemen 1 seharga 17.280. Untuk jurnalnya yaitu BDP bahan baku Departemen 1 dikredit sebesar 17.280 pada persediaan bahan baku dikredit sebesar 17.280. Untuk transaksi tanggal 21 yaitu diterima pembayaran piutang sebesar 72.200 dengan Bank Jatim. Untuk jurnalnya yaitu Bank Jatim pada debit sebesar 73.200, pada piutang dagang dikredit sebesar 73.200. Untuk tanggal 22 dibayar utang dagang yang terjadi pada tanggal 3 Januari dengan cek Bank Jatim. Untuk jurnalnya yaitu Utang dagang pada debit sebesar 6.200, pada Bank Jatim dikredit sebesar 6.200. untuk transaksi tanggal 23 yaitu dijual barang jadi secara kredit dengan harga jual sebesar HBP ditambah 40% sama dengan 47.400. Untuk jurnalnya yaitu piutang dagang di debit sebesar 47.400 dan di kredit untuk penjualan kotor sebesar 47.400. Untuk HPP-nya yaitu di debit sebesar 33.857 pada persediaan barang jadi di kredit sebesar 33.857. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu transaksi tanggal 24 yaitu dibeli bahan baku secara tunai seharga 19.200 untuk 12.000 kg. Nah, jadi jurnalnya yaitu persediaan bahan baku pada kas. Persediaan baku di debit dan kas di kredit senilai 19.200. Dan untuk transaksi tanggal 25 yaitu jumlah gaji dan upah untuk minggu ketiga di Departemen 1 sebesar 8.200.000, sedangkan di Departemen 2 sebesar 7.300.000. Nah, jurnalnya yaitu biaya gaji dan upah pada utang gaji dan upah senilai 15.500. 15.500 didapat dari 8.200.000 di Departemen 1 ditambah dengan 7.200 di Departemen 2. Untuk selanjutnya jurnal atau transaksi tanggal 26. Transaksinya yaitu diolah bahan baku di Departemen 1 seharga 15.520. Nah, kemudian untuk jurnalnya yaitu produk dalam proses Departemen 1 pada persediaan bahan baku senilai 15.520.000. Kemudian pada transaksi tanggal 27 yaitu dibayar gaji dan upah untuk minggu ketiga dengan cek Bank Jatim. Nah, untuk jurnalnya yaitu utang gaji dan upah pada Bank Jatim sebesar 15.500. Kemudian selanjutnya transaksi tanggal 29.
Ini lanjut lagi. Kemudian saya lanjutkan untuk jurnal pada tanggal 9, yaitu rekening listrik, air, dan telepon dialokasikan ke Departemen 1 dan Departemen 2 sebesar 55% dan 45%. Nah, untuk jurnalnya ada 2 jurnal. Yang pertama yaitu BOP aktual Departemen 1 pada biaya listrik, air, dan telepon sebesar 2.860. Untuk perhitungannya dilihat dari transaksi pada tanggal 4 dan 11, yaitu 1.700.000 ditambah 1.100.000 ditambah 2.400.000 menghasilkan 5.200.000. Dan untuk di Departemen 1 55%, maka 5.200.000 dikalikan dengan 55% yang menghasilkan 2.860. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu BOP aktual Departemen 2 pada biaya listrik, air, dan telepon. Untuk perhitungannya sama dari transaksi tanggal 4 dan 11, dan alokasi dari Departemen 2 yaitu 45%, maka 45% dikalikan dengan 5.200.000 yang menghasilkan 2.340.000. Sehingga jurnalnya adalah BOP aktual Departemen 2 pada biaya listrik, air, dan telepon sebesar 2.340.000. Kemudian untuk selanjutnya transaksi tanggal 30. Penyusutan masing-masing aktiva tetap sebanyak 1/12 dari penyusutan 1 tahun. Di sini ada aktiva tetap 5 aktiva tetap. Jadi ada perhitungan. Yang pertama ada biaya akumulasi penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 10.416.000. Didapat dari neraca saldo sebelumnya, yaitu pada mesin pabrik sebesar 625 juta dibagi dengan 5 tahun. Mengapa 5 tahun? Karena di situ ada note yang menyatakan bahwa penyusutan masing-masing aktiva tetap telah disusutkan selama 5 tahun. Sehingga nilai di neraca saldo dibagikan dengan 5 tahun. Kemudian nanti dibagi lagi dengan 12 bulan. Sehingga di situ tertera atau tercantum nominal sebesar 10.416 untuk penyusutan mesin pabrik. Jurnal yang kedua yaitu untuk penyusutan gedung. Jurnalnya yaitu biaya akumulasi penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp3.750.000. Untuk perhitungannya sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu untuk penyusutan peralatan pabrik. Scroll bawah. Untuk jurnalnya yaitu biaya akumulasi penyusutan peralatan pabrik pada akumulasi penyusutan peralatan pabrik sebesar 2.500.000. Nah, 150 juta dibagi 5 tahun, kemudian hasilnya yaitu 30 juta dibagi dengan 12 bulan yang menghasilkan 2.500.000. Untuk selanjutnya yaitu ada penyusutan gedung pemasaran. Jurnalnya yaitu biaya akumulasi penyusutan gedung pemasaran pada akumulasi penyusutan gedung pemasaran senilai 2.500.000. Dan selanjutnya untuk penyusutan gedung administrasi umum. Jurnalnya yaitu biaya akumulasi penyusutan gedung administrasi umum pada akumulasi penyusutan gedung administrasi umum sebesar 2.083.000. Untuk perhitungannya sama dari awal jurnal tadi, dibagi 5 tahun dulu, kemudian hasilnya dibagi 12 bulan. Untuk angkanya, itu dilihat dari neraca saldo yang sudah ditampilkan sebelumnya. Selanjutnya ada transaksi tanggal 31. Yang pertama yaitu dijual barang jadi 20.000 liter secara kredit dengan harga jual sebesar HPP ditambah 40%. Untuk jurnalnya yaitu piutang dagang pada penjualan sebesar Rp299.100.000 diperoleh dari HPP ditambah dengan 140%. Karena tadi ada plus 40% ya. Sehingga menghasilkan Rp299.100. Rp100.000. Dan untuk jurnal yang kedua, yaitu HPP pada persediaan senilai Rp213.640.000. Nah, HPP-nya diperoleh dari 10.682 dikalikan dengan 20.000 liter. Karena di situ
dijual barang jadi sebesar 20.000 liter. Nah, untuk 10.682-nya diperoleh di perhitungan unit ekuivalensi yang akan dibahas oleh teman saya di next selanjutnya. Kemudian untuk jurnal 31, transaksi 31, tanggal 31, jumlah gaji dan upah untuk minggu keempat di Departemen 1 sebesar 10.400.000, sedangkan untuk Departemen 2 sebesar 8.200.000. Nah, jurnalnya yaitu biaya gaji dan upah pada utang gaji dan upah senilai Rp18.600.000. Diperoleh dari penjumlahan antara Departemen 1 10.400.000 dengan Departemen 2 sebesar 8.200.000. Dan untuk transaksi 31 yang tanggal 31 yang terakhir yang berbunyi BOP yang dibebankan ke masing-masing departemen sebesar 130% dari gaji dan upah. Maka jurnalnya yang pertama yaitu produk dalam proses Departemen 1 pada BOP yang dibebankan Departemen 1. Perhitungannya dilihat dari transaksi tanggal 9, 17, 25, dan 31, di mana semuanya dijumlahkan, kemudian hasilnya dikalikan dengan 130%, sehingga mendapatkan nilai Rp44.070.000. Dan untuk jurnal yang kedua yaitu next ke bawaan. Scroll ke bawah. Untuk jurnal yang kedua yaitu produk dalam proses Departemen 2 pada BOP yang dibebankan Departemen 2. Nilainya yaitu Rp40.430.000. Diambil dari sama di transaksi tanggal 9, 17, 25, dan 31. Yaitu Rp31.100.000 dikalikan dengan 130% yang menghasilkan Rp40.430.000. Untuk selanjutnya, untuk perhitungan unit ekuivalensi akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menghitung tentang lembar perhitungan unit ekuivalensi Departemen 1. Terdapat HPP Departemen 1, yaitu persediaan awalnya sebanyak 40 juta. Biaya produksi baru sebanyak 68.800. Biaya awal ditambah baru sebanyak 100.008.800 rupiah dan unit ekuivalensinya sebanyak 45.000 dan biaya per unit sebanyak 2.417. Untuk perhitungan unit ekuivalensi tenaga kerja, persediaan awalnya yaitu 0 dan biaya produksi baru sebanyak 33.900.000. Biaya awal ditambah baru sebanyak 55.900.000. Unit ekuivalensinya sebanyak 43.500 dan biaya per unit sebanyak 1.285. Dan perhitungan unit ekuivalensi BOP persediaan awalnya yaitu sebanyak 10.500.000. Biaya produksi baru yaitu 44.070.000. Biaya awal ditambah baru sebanyak 54.570.000 dan unit ekuivalensinya sebanyak 43.500 dan biaya per unit sebanyak 1.254. Perjumlahan dari awal ditambah baru hasilnya sebanyak 200.019.270.000 dan jumlah biaya per unit adalah 4.958. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk yang ditransfer ke Departemen 2. Perhitungan PDP-nya sebanyak 5.000. Perhitungan BB sebanyak 5.000 unit. Penyusutannya sebanyak 100%, biaya per unit 2.417, jumlahnya 12.085.000. Perhitungan PDP tenaga kerja sebanyak 5.000 unit, penyusutannya 70%, biaya per unit 1.785, jumlahnya 4.497.500 rupiah.
Perhitungan PDP BOP sebanyak 5.000 unit, penyusutannya 70%, biaya per unit sebanyak 1.254 dan jumlahnya Rp4.389.000. Jumlah biaya produksinya yaitu Rp20.971.500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu produk yang ditransfer ke gudang. Selanjutnya yaitu perhitungan unit ekuivalensi. Untuk HPP Departemen 1 itu persediaan awalnya ada 150.000, kemudian biaya produksi baru ada 198.240, kemudian awal ditambah baru ada 348.240.000, kemudian unit ekuivalensinya ada 44.100, kemudian untuk biaya per unitnya ada 7.896. Untuk tenaga kerja yaitu persediaan awalnya 35.000, kemudian biaya produksi baru ada 31.100.000, kemudian untuk awal ditambah baru ada 66.100.000, dan untuk unit ekuivalensinya ada 43.620, dan untuk biaya per unitnya ada 1.515. Kemudian untuk BOP persediaan awalnya ada 15.000, biaya produksi baru 40.430, kemudian awal ditambah baru ada 55.430.000, kemudian untuk unit ekuivalensinya ada 43.620, dan biaya per unitnya ada 1.271. Kemudian selanjutnya produk yang ditransfer ke gudang. Untuk perhitungan PDP ini, biaya bahan baku per unitnya ada 1.600, kemudian penyelesaiannya 100%, biaya per unitnya ada 7.896, dan jumlah dari keseluruhan ada 12.633.600 rupiah. Kemudian untuk tenaga kerja unitnya ada 1.600, untuk penyelesaiannya ada 70%, biaya per unitnya ada 1.515, dan untuk jumlah keseluruhan ada 1.696.800 rupiah. Untuk BOP unitnya ada 1.600, penyelesaiannya sebesar 70%, biaya per unitnya 1.271, dan jumlah keseluruhannya ada 1.423.520. Dan untuk jumlah keseluruhan bahan baku, tenaga kerja, dan BOP, jumlah biaya produksi ada 15.753.920 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Laporan biaya produksi Departemen 1. Untuk data produksi sendiri, produk awal proses senilai 4.000, dan produk yang dimasukkan ke dalam proses senilai 43.000, produk yang diolah bulan ini senilai 47.000, lalu produk yang selesai ditransfer ke Departemen 2 sebesar 40.000, dan PDP akhir bulan bahan baku sama dengan 100%, dan konversinya 70% senilai 2.700, dan produk yang hilang di awal proses senilai 2.000, dengan jumlah data produksi pada biaya produksi Departemen 1 yaitu 44.700. Lalu biaya yang dibebankan dalam Departemen 1, biaya bahan bakunya senilai 100 juta 108.800.000 rupiah, dengan per unitnya senilai 2.548, dan biaya tenaga kerja dengan total 55.900,
dengan per unit biaya senilai 1.334 dan biaya overhead pabrik senilai 54.570.000 dengan per unit senilai 1.303. Lalu jumlah biaya yang dibebankan di Departemen 1 senilai Rp219.270.000 dengan per unitnya senilai 5.185. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, perhitungan biaya. Harga pokok produksi selesai yang ditransfer ke Departemen kedua sejumlah 40.000 unit dikalikan dengan Rp4.956 yang hasilnya Rp198.240.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, biaya bahan baku sebesar Rp12.085, biaya tenaga kerja sebesar Rp4.497,5, biaya overhead pabrik sebesar Rp4.389.000. Jumlah hasil produk dalam proses sejumlah Rp20.971.500. Jadi jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen pertama yaitu Rp219.211.500. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu laporan biaya produksi pada Departemen 2. Nah, untuk data produksinya yang pertama yaitu di sini produk awal proses sebesar 5.000, kemudian produk yang dimasukkan dalam proses itu sebesar 40.000, kemudian produk yang diolah di bulan ini itu sebesar 45.000, kemudian produk yang selesai ditransfer ke bank sebesar 42.500, dan PDP akhir bulan itu dikonversi 80% itu 1.600, dan kemudian produk yang hilang di awal proses itu 900 yang jumlahnya itu 45.000. Nah, untuk biaya yang dibebankan Departemen 2 itu untuk HPP dari Departemen 1 yaitu totalnya 348.240.000. Nah, itu diperoleh dari persediaan awal yang sebesar 150 juta itu kemudian ditambah dengan biaya produksi baru sebesar 198.240.000. Nah, totalnya itu 348.240.000, kemudian dibagi dengan unit ekuivalen sebesar 44.100 yang menghasilkan 7.896 per unit. Nah, untuk biaya tenaga kerjanya yaitu totalnya 66.100.000. Nah, ini diperoleh dari persediaan awal yang nilainya itu 35 juta, kemudian ditambah dengan biaya produksi baru itu senilai 31.100.000 yang totalnya 66.100.000, kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi sebesar 43.620 yang menghasilkan 1.515 per unit. Nah, untuk BOP-nya yaitu totalnya 55.430.000. Ini diperoleh dari persediaan awal sebesar 15 juta, kemudian ditambah dengan biaya produksi baru sebesar 40.430.000 yang totalnya 55.430.000, kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi sebesar 43.620 yang menghasilkan 1.271 per unit. Nah, untuk jumlah biaya yang dibebankan yaitu totalnya sebesar 469.770.000. Untuk
Itu untuk jumlah biaya yang dibebankan pada Departemen 2, hasilnya 469.770.000. Kemudian untuk total per unitnya itu totalnya sebesar 10.682. Nah, untuk perhitungan biaya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang yaitu sebesar 42.500 dikali jumlah per unitnya yaitu 10.682, jumlahnya 453.985.000. Selanjutnya yaitu harga pokok persediaan produk dalam proses akhir pada HPP dari Departemen 1 sebesar 12.633.600. Ini didapat dari perhitungan 1.600 unit dikali 100% penyelesaian dikali biaya per unitnya yaitu 7.896 sama dengan 12.633.600. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja. Perhitungannya yaitu 1.600 dikali 70% penyelesaian dikali biaya per unitnya yaitu 1.515 rupiah sama dengan 1.696.800 rupiah. Selanjutnya biaya overhead pabrik. Perhitungannya yaitu 1.600 dikali penyelesaiannya yaitu 70% dikali biaya per unitnya 1.271 sama dengan 1.423.520 rupiah. Maka jumlah HPP produk dalam prosesnya yaitu 15.753.920 rupiah. Maka untuk jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 1 yaitu jumlah harga pokok persediaan produk jumlah pokok produk selesai yang ditransfer ditambah jumlah HPP produk dalam proses maka 469.738.920. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Hasil penjualan sebesar Rp299.100.000 itu didapat dari perhitungan penjualan barang jadi sebanyak 20.000 liter dengan harga jual sebesar HPP plus 40% seperti pada tanggal 31. Nah, untuk selanjutnya itu biaya produksi. Biaya bahan baku sesungguhnya sebesar Rp108.800.000. Perhitungan tersebut itu didapat berdasarkan dari laporan biaya produksi Departemen 1 pada biaya yang dibebankan dalam Departemen 1. Nah, selanjutnya biaya bahan penolong sesungguhnya sebesar Rp12.700.000 yang didapat dari perhitungan persediaan bahan penolong ditambah dengan pembelian bahan penolong yang kemudian jumlahnya itu dikurangi dengan pemakaian bahan penolong untuk Departemen 1 dan Departemen 2. Selanjutnya, untuk biaya tenaga kerja sesungguhnya sebesar Rp122.000 yang didapat dari penjumlahan biaya tenaga kerja sesungguhnya pada biaya yang dibebankan dalam Departemen 1 dan biaya yang dibebankan dalam Departemen 2. Dan untuk biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp110 juta, itu pun sama didapat dari penjumlahan biaya overhead pabrik pada biaya yang dibebankan dalam Departemen 1 dan Departemen 2. Kemudian untuk total biaya produksinya yaitu sebesar Rp353.500.000. Kemudian akan saya lanjutkan terlebih dahulu ke harga pokok produksi. Di harga pokok produk yang siap dijual yaitu sebesar Rp453.985.000. Kemudian saya akan kembali lagi ke atasnya yaitu persediaan produk dalam proses akhir. Tadi saya lewati karena jumlah persediaan produk dalam proses akhir ini adalah hasil dari pengurangan dari total biaya produksi yang dikurangkan dengan harga pokok produk yang siap dijual, yaitu total biaya produksi sebesar Rp353.500.000
dikurangkan dengan harga pokok produk yang siap dijual sebesar Rp453.985.000. Hasilnya persediaan produk dalam proses akhir sebesar Rp100.485.000. Nah, harga pokok produk yang siap dijual ini tadi itu didapat dari perhitungan biaya pada laporan biaya produksi Departemen 2, yaitu perhitungan biaya harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang Kemudian yang selanjutnya untuk persediaan produk jadi akhir ini juga didapat dari pengurangan harga pokok produk yang siap dijual dengan harga pokok produk yang dijual. Jadi kita di sini terlebih dahulu mencari harga pokok produk yang dijual. Untuk harga pokok produk yang dijual ini sebesar Rp213.640.000. Harga pokok produk yang dijual ini didapat dari perhitungan HPP penjualan barang jadi sebanyak 20.000 liter yang dikalikan dengan harga jual sebesar Rp10.682. Nah, untuk persediaan produk jadi akhir ini, pengurangan dari harga pokok produk yang siap dijual sebesar Rp453.985.000 dikurangkan dengan harga pokok produk yang dijual sebesar Rp213.640.000. Hasilnya persediaan produk jadi akhir sebesar Rp240.345.000. Kemudian yang terakhir yaitu laba bruto. Laba bruto ini didapat dari hasil pengurangan hasil penjualan dan harga pokok produk yang dijual. Hasil penjualan sebesar Rp299.100.000 dikurangkan dengan harga pokok produk yang dijual sebesar Rp213.640.000. Jadi laba brutonya sebesar Rp85.460.000. Sekian dari saya. Terima kasih, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi kasus 4 dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.